Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita di dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Tante berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, Tante minta semuanya boleh bangkit berdiri dan kita akan siapkan hati dan jiwa kita. Dan kita akan mulai dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau boleh memimpin setiap anak-anak-Mu untuk beribadah online Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan, walaupun ibadah ini dilakukan secara online, tetapi setiap anak-anak-Mu boleh datang kepada Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan kebaktian ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasih dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita. Dia juga yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Kita kenakan pujian. Terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci. Karena dosaku diampuni. Katakan terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci. Karena dosaku diampuni. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kasih yang sangat besar. Kasih yang begitu luar biasa bagi kita. Dan sampai saat ini kita tidak dapat membalas cintanya. Tetapi biarlah kita dapat terus memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Pujilah Tuhanku. Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Katakan sekali lagi, pujilah Tuhanku.
sayang. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Kasih yang teramat besar itu adalah Tuhan sudah mati bagi kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang tadinya tidak layak menjadi layak untuk berjalan bersama Yesus. Kita naikkan pujian, hatiku gelap dengan dosa. Masih tetap bangkit berdiri ya. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dengan firman-Nya. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dengan firman-Nya. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh siapkan setiap hati kita dan jiwa kita. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar boleh kita terima, boleh kita dengar, dapat tertanam di dalam hati kita. Kita akan dengarkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau sudah mengizinkan kami untuk memuji Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyiapkan setiap anak-anak-Mu ini dengan baik, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh mendengar firman Tuhan juga dengan baik. Pimpin guru-guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara melalui guru-guru kami, dan setiap anak-anak-Mu boleh mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Kembali Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi. Tadi kalian sudah memuji Tuhan. Ada beberapa lagu baru juga yang kalian pelajari ya. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena banyak firman Tuhan yang belum pernah kita dengar. Termasuk ketika Tante dengar firman Tuhan juga ya. Banyak sekali hal baru, hal firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Hari ini Tante tanya dulu kepada kalian. Siapa yang pernah dengar nama Asaf? Bukan asap ya, Asaf. Ada yang pernah dengar? Emang ada di Alkitab? Ada. Tante pekerjaannya apa itu Asaf? Hidup pada masa siapa ya? Kisahnya ditulis di kitab apa? Ya, kita belajar ya. Asaf, arti namanya adalah kolektor. Kolektor itu bahasa Indonesianya pengumpul. Ngumpulin apa ya? Kita pelajari. Asaf, arti namanya adalah kolektor atau pengumpul. Dan Asaf hidup pada masa Raja Daud. Ketika Raja Daud menjadi raja di Israel, Asaf hidup di situ dan Asaf juga dipilih oleh Allah untuk membantu Raja Daud. Bantu apa? Ketika Raja Daud dan bangsa Israel akan beribadah, nah Asaf inilah yang bantu siap-siapin persiapan untuk ibadah di bait suci. Ingat enggak ketika kalian dulu masih datang ke gereja untuk ibadah? Suka ada ya, guru sekolah minggu, tante tuh yang bawa-bawa kantong kolekte dari kantor sekolah minggu dibawa ke ruang belakang untuk persiapan ibadah. Ada juga tante sekolah minggu, guru sekolah minggu yang bawa-bawa nyanyian ya, atau tulis di whiteboard nyanyian. Atau ada juga yang ngulang-ngulang lagi lagu. Siapin dengan musiknya. Ada juga yang siapin itu daftar bacaan Alkitab ya. Nah, Asaf pun pada zaman Raja Daud menyiapkan diri untuk ibadah. Membantu menyiapkan di bait suci untuk ibadah. Asaf banyak sekali mengumpulkan lagu-lagu. Bahkan tidak jarang Asaf pun menciptakan lagu-lagu. Dan lagu-lagu itu sampai sekarang masih bisa kita lihat, masih kita baca. Yaitu tertulis di kitab Mazmur. Nyanyian Asaf. Nah, itu kalian nanti bisa pelajari ya, buka kitab Mazmurnya. Asaf membantu Raja Daud mempersiapkan ibadah di bait suci. Khususnya menyiapkan lagu pujian dan alat musik. Kenapa ya bangsa Israel ketika beribadah memuji Tuhan? Kenapa ya kita tadi ibadah pun memuji Tuhan? Kenapa ya bangsa Israel dan saya dan kita anak-anak Tuhan harus memuji Tuhan? Tante tanya, pernah gak kalian memuji teman kalian? Tante suka dengar nih ketika Tante Zoom atau Google Meet online bareng sama murid-murid Tante, ada yang bilang nih murid Tante panggil Tante itu Miss. Miss, teman saya baik loh. Ketika kita main games online, teman saya kasih kepada saya tambahan senjata. Ada yang bilang kasih jalan untuk lewat.
Ada yang bilang lagi teman saya baik, ketika di sebelah saya ada musuh, dia bilang, awas tuh di kiri kamu ada musuh. Ada juga yang bilang, Miss tadi aku dipuji sama guru lain karena aku menjawab betul. Ada juga anak yang lain bilang, saya punya tokoh idola yang luar biasa sekali tante. Tokoh saya adalah Spider-Man. Dia kalau jalan, ciut, ciut, ciut. Dari tangannya itu keluar benang-benang, jaring-jaring laba-laba. Sehingga dia bisa loncat dari satu sana, loncat ke sini, loncat ke sini. Bahkan tante tahu nggak? Sekarang ada film Marvel yang baru loh. Wah, mereka begitu mengidolakan tokoh idolanya. Mereka begitu memuji orang-orang yang dianggap bagi mereka itu baik. Kamu tahu? Kamu bilang, beberapa orang bilang Spider-Man hebat. Bisa loncat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tante tanya, Spider-Man sehebat apa sih? Sanggup gak Spider-Man tuh jaga matahari supaya tidak jatuh? Dia tahan tuh pakai jaring laba-labanya. Bisa enggak? Enggak kan? Allah kita lebih hebat. Dia sanggup tuh tahan matahari untuk tidak jatuh. Tuhan kita sanggup menurunkan hujan pada musimnya. Tokoh Spider-Man itu enggak nyata. Itu hanya imajinasi, hayalan dari manusia. Mereka bikin ciptain tokoh itu. Tetapi Allah kita, Tuhan Yesus kita betul-betul ada, betul-betul nyata. Mungkin kamu bilang, tante saya belum pernah bertemu Tuhan Yesus. Betul. Tapi kamu lihat, Tuhan Yesus adalah Allah. Allah pencipta, lihat ciptaannya. Pernah kamu pergi ke pantai? Itu ciptaan Tuhan loh. Ada kan di kitab Kejadian? Allah memisahkan darat dan lautan. Itu Allah dong. Allahnya siapa? Kita mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita baca juga dari Alkitab. Allah menciptakan benda-benda penerang. Sampai sekarang benda-benda penerang itu ada. Karena memang Allah itu ada. Tuhan Yesus itu ada. Dan Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari tokoh idola kamu. Lebih baik daripada teman kamu. Kamu bilang teman kamu kasih kamu senjata. Kasih tahu ada musuh. Tuhan Yesus memberikan kepada kita hati yang baru, kehidupan yang baru. Apa hidup yang baru? Apa hati yang baru? Hati yang rindu untuk baca Alkitab. Kamu sadari enggak? Aduh aku pengen baca Alkitab. Aku pengen ngapalin ayat hafalan. Aku pengen berdoa sungguh-sungguh hari ini. Aku pengen memuji Tuhan. Aku rindu sekali pengen pergi ke gereja. Aduh sekarang cuma baru bisa ibadah online ya. Gak apa-apa, aku pengen ibadah online. Itu adalah hati yang baru. Kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus berikan untuk kamu. Tadi di awal kita tante bahas. Asaf mempersiapkan ibadah di bait suci, menyiapkan alat musik dan lagu-lagu pujian untuk dinyanyikan oleh bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel memuji Tuhan? Alkitab mengatakan bangsa Israel memuji Tuhan karena keperkasaannya. Allahnya perkasa gimana ya? Tante Julia, bangsa Israel memuji Tuhan karena keperkasaan Allah. Kalau kamu baca kembali Alkitab, bangsa Israel dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir. Mereka menyeberangi laut yang luar biasa lebar dan luar biasa dalam. Bangsa Mesir nggak bisa. Ketika bangsa Mesir ikut-ikutan
menyeberang laut itu, mereka terhantam oleh ombak, mereka tenggelam. Tetapi bangsa Israel bisa. Kenapa? Karena keperkasaan Allah. Bangsa Israel ketika masuk ke Yeriko, tembok Yeriko yang begitu luar biasa tinggi, tebal, dihancurkan, dirobohkan oleh Allah. Bangsa Israel mengingat itu semua. Dan bangsa Israel memuji Tuhan karena keperkasaan Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tempatkan kita di bumi-bumi yang begitu indah. Tuhan ciptakan air, berikan air kepada kita. Kamu bisa minum dari air itu. Kamu bisa mandi dari air itu. Bahkan ketika Tuhan berikan air hujan nih ya. Kamu kadang-kadang keluar dari rumah, main hujan-hujanan sambil tertawa, senang kan? Itu Allah yang memberikan. Bahkan kita memuji Tuhan karena Tuhan ada. Dan Tuhan yang ada itu dengan kematiannya di kayu salib memberikan kepada kita hati yang baru, hidup yang baru, hati yang rindu mau ibadah kepada Tuhan. Anak-anak yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum diberikan hati yang baru, mereka sulit sekali untuk mau ibadah. Mereka sulit untuk taat karena hidup mereka belum diperbaharui. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, memberikan hati yang baru, hidup yang baru, banyak keinginan di hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk beribadah, untuk belajar taat, untuk memuji Tuhan, untuk menghafalkan ayat Alkitab, untuk terus mempelajari lagu-lagu baru, sehingga kita terus memuji Tuhan. Dan kamu tahu, Alkitab mencatat, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan lanjut terus memuji Tuhan bersama dengan para malaikat di surga nanti. Kita buka Alkitabnya, Mazmur 113 ayat 3. Ini ayat hafalan untuk anak kelas kecil ya. Mazmur 113 ayat 3. Tapi anak-anak kelas besar juga boleh menghafalkan. Ya, kita baca sama-sama. Mazmur 113 ayat 3. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Ingat lagu pujian ini, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ini ada di kitab Mazmur. Biarlah hidup kita terus hidup yang memuji, yang membuat senang hati Tuhan. Karena kita sudah diberikan hati yang baru, hidup yang baru, hati yang mau memuji Tuhan, hidup yang mau memuji Tuhan. Tante tanya sekali lagi, kenapa bangsa Israel memuji Tuhan? Karena keperkasaannya. Bangsa Israel merasa begitu ditolong Tuhan. Ketika keluar dari tanah Mesir, masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan ada. Dan Tuhan yang ada itu, Tuhan Yesus Allah kita, mati di kayu salib, memberikan kepada kita
hati yang baru, hidup yang baru untuk kita bisa memuji Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tempatkan kita di bumi ciptaan Tuhan ini. Bumi yang begitu indah. Tuhan itu begitu baik. Berikan kepada kalian orang tua untuk mencukupi, memelihara hidup kalian. Tuhan begitu baik, kirim kepada kalian guru-guru untuk mengajar kalian. Termasuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Terus memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Terus memuji Tuhan karena kasih Tuhan. Terus memuji Tuhan karena Tuhan itu ada bersama kita. Dan suatu saat kita akan tinggal bersama dengan Tuhan dan kita akan memuji Tuhan bersama malaikat di surga. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kalian diberikan hati yang baru untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Engkau menyelamatkan kami dengan kematian Engkau di kayu salib, Engkau menebus kami, memberikan kepada kami hati yang baru, hidup yang baru, hidup yang mau memuji Tuhan, hidup yang mau untuk taat kepada Tuhan. Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dulu bangsa Israel memuji Tuhan karena keperkasaan Tuhan. Sekarang kami memuji Tuhan karena Tuhan ada, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Banyak sekali berkat yang Tuhan sudah berikan di kehidupan kami. Khususnya ketika Engkau menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, di hidup kami ini mungkin ada kesukaran, ada kesulitan. Tapi kami punya hidup yang baru, sehingga Tuhan memampukan kami untuk kami tetap memuji Tuhan meskipun di saat kami susah ataupun sedih. Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Dari sejak terbit matahari sampai terbenamnya. Biar kalau kami terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan lewat tingkah laku kami, lewat kerajinan kami. Memuji Tuhan dengan puji-pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Untuk guru-guru sekolah minggu. Tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Agar mereka semakin bertambah-tambah di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti, semakin mengenal juga kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Ya, Tante ulang ini sekali lagi supaya kalian gak lupa. Kelas kecil ayat hafalannya dari Mazmur 113 ayat 3. Ada tuh ya. Mazmur 113 ayat 3. Kelas besar Wahyu 5 ayat 13. Kelas besar Wahyu 5 ayat 13. Tante ayat hafalannya dihafalkan bagaimana? Kita udah lama gak bikin video ayat hafalan ya. Oke? Kalian videokan ayat hafalan, kemudian kirimkan ke guru sekolah minggu kalian. Ya, Tuhan Yesus berkati, terus memuji Tuhan. Saat susah, Tuhan selalu ada, terus memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sampai minggu depan lewat ibadah online. Bye. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Asaf memainkan musik menyembah kepada Allah. Kita pun mau memuji dan menyembah nama Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mau belajar lagu ini kembali untuk mengingat betapa ajaib namanya. Ajaiblah namanya.
ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Siapa yang baca Alkitab setiap hari? Ayo, yang masih suka bolong-bolong, kejar baca Alkitabnya ya. Berikut ini daftar bacaan Alkitab dalam 1 minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Meskipun anak-anak masih beribadah secara online, anak-anak yang mau memberikan persembahan boleh dititip kepada orang tua yang datang ke gereja ya. Atau persembahannya dimasukkan ke dalam amplop lalu dituliskan persembahan sekolah minggu. Anak-anak harus selalu berdoa kepada Tuhan ya. Berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat datang beribadah bersama-sama di gereja. Dan setelah ibadah minggu ini kita akan ada pertemuan melalui Zoom. Membahas kembali tentang firman Tuhan dan saling menyapa teman-teman. Ditunggu ya. Sampai jumpa.